Puncak kehidupan. Bab 326. Hailey Lawson menoleh dan hampir menabrak Alex Rockefeller. Mengangkat dagunya, dia bertanya, "Apa maksudmu dengan itu?" Dengan jantung berdebar, Alex buru-buru mundur selangkah. "Kamu memiliki keanggunan dan keanggunan seorang gadis kota." Petik 2. Aku adalah primadona desa saat itu. Dia membalik rambutnya dan berbalik. Hailey telah memintanya untuk memberi ibu mertuanya bantuan. Dia tidak selalu yang paling sehat, dan kondisinya memburuk baru-baru ini, dengan nafsu makan dan tidurnya sangat terpengaruh. Hari demi hari berlalu, dia mulai berhalusinasi. Para dokter kehabisan ide. Bahkan James Coney datang, tetapi kondisinya terus memburuk. Karena putus asa, Hailey pergi ke Alex untuk meminta bantuan. Mereka mengambil beberapa barang dari villa nomor 9 sebelum berangkat. Sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di Golden Manor, lingkungan kelas atas. Itu jauh lebih mahal daripada Maple Villa dan merupakan salah satu daerah perumahan yang paling dicari di California. Terletak hanya beberapa langkah jauhnya adalah Sunset Lake, salah satu tempat wisata paling populer di California. Damai, tenang, dan dengan banyak udara segar, itu adalah komunitas hidup yang sempurna untuk masyarakat kelas atas. Di antara penduduknya ditemukan multi-jutawan, pensiunan menteri, atau bahkan selebriti superstar. Itu juga merupakan lokasi ideal bagi warga lanjut usia untuk menikmati masa pensiun. Dengan itu, tidak terduga untuk menemukan orang tua Charles Carter di antara penghuninya. Alex tahu bahwa dia akan melampaui semua orang yang tinggal di lingkungan ini suatu hari nanti. Dia tidak memiliki uang atau kekuasaan, tetapi apa yang dia miliki adalah bakatnya sendiri dan kemampuan penyembuhan yang kuat. "Hei, apa yang kamu pikirkan?" Hailey memarkir mobil dan memperhatikan ekspresi kosong Alex. "Ini bukan pertama kalinya aku melihatmu terganggu hari ini. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu khawatir aku akan hamil?" Terkejut, Alex menatapnya dengan mata terbuka lebar. "Astaga, ini lucu." Hailey terkekeh. Segera setelah itu, dia merendahkan suaranya dan berkata dengan nada yang lebih serius, "Jangan khawatir, aku akan melakukan aborsi jika itu benar." "Hailey, apakah kamu yakin kita tidak?" Dia menahan pandangannya selama setengah menit. Setelah melihat ekspresi khawatirnya, dia berkata, "Aku hanya bermain-main denganmu. Tunggu sebentar, apakah kamu memberitahu aku bahwa kamu belum melakukannya dengan Dorothy?" "Kita hampir sampai." Alex menghela napas lega. "Astaga, apakah kamu bercanda? Apakah kami ingin aku mengajari kamu cara?" "Sial. Ada orang di sini." Itu adalah ayah mertuanya, Zack Carter, seorang lelaki tua mungil dengan bintik botak di bagian atas kepalanya. Ekspresi Hailey berubah seketika setelah melihatnya. Alex melihatnya sebagai rasa jijik dan takut. Dari sudut matanya, Alex melihat tatapan nafsunya Zack memeriksa Hailey. Dia cukup terkejut. Bab 327. Dia segera mengerti mengapa Hailey Lawson bereaksi begitu negatif saat melihat Zack Carter. Kemungkinannya adalah, dia tahu orang seperti apa lelaki tua itu. Alex Rockefeller merasa emosinya naik. Namun segera, perhatiannya tertuju pada gelang hitam yang dikenakan oleh lelaki tua itu di pergelangan tangannya. Gumpalan energi, tidak terlihat dengan mata telanjang, terpancar dari gelang dan menyelimuti lelaki tua itu. Apa itu? Alex menyipitkan mata dan menemukan bahwa energi itu berasal dari salah satu manik-manik di gelang itu. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana hal itu merangsang force di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran muncul di benaknya, aku harus memilikinya. Apapun akibatnya. Tentu saja, Alex bukan penjahat, apalagi dia tidak mungkin melakukannya pada ayah Charles Carter. Dia dengan cepat menekan keinginannya menggunakan semua akal sehatnya. Siapa dia? Zack menatap Alex dengan permusuhan dan bahkan sedikit cemburu di matanya. Menggunakan mata ketiganya, Alex mengenali kecemburuan Zack, curiga bahwa menantu perempuannya selingkuh dengan putranya. Ayah, dia adalah salah satu teman Charles dan dokter yang luar biasa. Bahkan James Coney tidak memiliki apa-apa selain pujian yang tinggi kepadanya. Aku mengundangnya untuk memeriksa kondisi ibu. Hailey mulai memperkenalkan Alex. Oh. Zack mengangguk pada Alex sebagai salam. Dia tidak terlalu tertarik atau menentang kunjungan dokter.
Sebaliknya, tatapannya yang haus sekali lagi tertuju pada Hailey. Alex menyadari bahwa Zack sedang melihat kerah baji Hailey yang terbuka saat dia membungkuk untuk mengambil barang-barangnya dari bagasi mobil. Sampah. Dia perlu melakukan sesuatu. Aku tidak percaya ini. Alex melangkah maju dan menarik Hailey ke samping. Biarkan aku mengambilkannya untukmu. Ini berat, bukan? Terima kasih banyak. Zack segera mengalihkan pandangannya saat Hailey menegakkan punggungnya. Dia bersikap baik dan berkata, kamu pasti lelah setelah mengemudi. Mengapa kamu tidak masuk dan makan semangka? Dia bahkan telah menyiapkan sepasang sandal dalam ruangan, berniat untuk memakaikannya pada Hailey sendiri ketika dia masuk. Matanya terpaku pada betisnya yang terbuka. Mengapa Charles memiliki orang brengsek ini untuk seorang ayah? Alex menjadi marah, melihat semua itu terjadi tepat di depan matanya. Apakah Charles menyadari bahwa ayahnya adalah seorang cabul, bernafsu terhadap istri putranya? Saat Zack pergi ke dapur untuk mengambil semangka, Alex berbisik di telinga Hailey. Ayah mertuamu. Kamu memperhatikan. Hailey menatapnya dengan kebencian di wajahnya. Alex menghela nafas. Semua orang memiliki iblis mereka sendiri untuk dilawan, sepertinya. Bab 328. Apakah Charles tahu tentang ini? Tanpa bukti, apa yang bisa aku katakan? Segera setelah itu, Zack Carter keluar sambil memegang sepiring irisan semangka. Alex Rockefeller dengan cepat menyarankan agar mereka memeriksa pasien sebagai gantinya karena dia menolak untuk mengkonsumsi makanan yang disiapkan oleh orang cabul tua itu. Adapun Zack, dia ingin pria ini pergi secepat mungkin. Tidak masalah baginya jika istrinya sembuh. Bagaimanapun, dia hidup di usia tua dan akan mengganggu pencariannya untuk pengantin muda jika dia masih hidup. Dengan senang hati menyetujui permintaan Alex, dia membawa mereka ke tempat istrinya yang sakit. Dia sedang berbaring di tempat tidur ketika mereka datang ke kamarnya di lantai 2. Dari tubuh yang kecil, dia jelas terlihat cantik di masa mudanya. Alex terkejut mengetahui apa yang terjadi pada wanita tua itu. Aura hantu terlihat menyelimuti tubuhnya, seperti yang terjadi pada Hailey Lawson. Itu menjelaskan segalanya. Dia pasti telah menangkapnya dari ibu mertuanya sebelumnya. Dia tidak sakit tetapi kerasukan setan. Tak hanya itu, bentuknya pun mulai terlihat. Alex, bagaimana kabar ibu mertuaku? Apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Hailey. Sebelum dia bisa menjawab, suara seorang wanita menggelegar dari luar kamar tidur, aku kembali, ayah. Seorang wanita berusia 20-an, yang sedikit mirip dengan Charles Carter, datang menerobos masuk. Mengikuti tepat di belakangnya adalah seorang pria dengan tas dokter. Wanita itu adalah saudara perempuan Charles, Nancy Carter. Hailey Lawson, senang melihatmu di sini. Nancy memanggil Hailey dengan nama lengkapnya dengan sarkastis saat dia masuk dan memandang dengan mengancam. Dia kemudian mendorong Alex keluar dari jalan dan berkata, siapa kamu, minggir. Alex kesal, memutuskan untuk tidak melanjutkan apa yang ingin dia bicarakan sebelumnya. Nancy Carter, dia adalah seorang dokter yang saya undang untuk memeriksa kondisi ibu. Bisakah kamu setidaknya menunjukkan rasa hormat kepada kami? Hailey meratap dengan nada kesal. Dia seorang dokter. Nancy tertawa dan mengalihkan perhatiannya kembali ke Alex. Melihatnya dengan jijik, dia berkata, apakah kamu yakin? Dia terlihat sangat mirip dengan penipu bagiku. Perhatikan apa yang kamu bicarakan, Nancy Carter. Dr. Rockefeller adalah teman saudara laki-laki Anda, dan dia secara pribadi mengundangnya untuk melihat keadaan ibu. Jika Anda bersikeras untuk tidak menghormati Dr. Rockefeller, saya tidak dapat melindungi Anda dari konsekuensinya. Huff. Yang kamu lakukan hanyalah mengancamku dengan saudaraku. Nancy menunjuk ke pria yang berdiri di belakangnya dan berkata, izinkan aku memperkenalkan kalian kepada Dr. Jim Sabinsky di sini. Apakah Anda tahu siapa dia? Dia adalah dokter kekaisaran, murid Wallace Yoke. Baiklah, Tuan yang baik, apakah Anda tahu siapa Wallace Yoke itu? Alex memandang pria itu dan berpikir betapa tidak nyamannya baginya untuk bertemu dengan murid lelaki tua yang menyebalkan itu. Tentu saja. Alex mengangguk. Jim mengangkat alisnya dan menjawab, mengapa kamu tidak pergi dari sini? Aku tidak ingin campur tanganmu saat saya merawat pasien nanti.
Kamu tahu, aku bisa membuatmu dipenjara hanya dengan panggilan telepon karena menjadi penipu. Sekarang, sial. Alex mencibir dan berkata, bahkan mentor Anda akan berpikir dua kali sebelum berbicara kepada saya seperti itu. Siapa Anda untuk menilai? Bab 329. Apa yang baru saja kau katakan? Siapa kamu untuk tidak menghormati Dr. Yoke, dokter kekaisaran, seperti itu? Wajah Jim Sabinski memerah karena marah. Dia tidak bisa menerima segala bentuk ketidakhormatan yang diarahkan pada mentornya. Kamu sudah selesai. Aku menelepon polisi sekarang. Kamu harus dimasukkan ke dalam penjara sehingga akan belajar untuk tidak menipu warga yang tidak bersalah. Petik 2. Bahkan Hailey Lawson tidak dapat menghentikannya untuk menghubungi pihak berwenang. Sambil menggelengkan kepalanya, Alex mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Sebelum Jim dapat memberitahu operator di ujung lain tentang masalahnya, Alex menyerahkan ponselnya dan berkata, mentor Anda ingin berbicara dengan Anda. Petik 2. Tunggu sebentar. Petik 2. Jim menatapnya dengan bingung. Tentunya, itu bukan mentornya di telepon. Bagaimana mungkin dia, dokter kekaisaran, dengan ceroboh mengungkapkan nomor teleponnya kepada orang asing? Alex menyalakan mode speaker, dan suara marah Wallace Yoke dengan cepat terdengar. Jim Sabinski, bodoh. Apa kau melakukan sesuatu pada Tuan Rockefeller? Berlutut dan minta maaf sekarang. Dia adalah dokter yang luar biasa dan bahkan aku memberi hormat kepadanya. Aku datang sekarang. Jika aku tidak melihatmu berlutut ketika aku tiba, itu akan menjadi akhir dari hubungan kita. Semua orang di ruangan itu mendengar ledakan keras Wallace dari telepon, sementara Jim kehilangan kata-kata. Kapan Wallace pernah kehilangan kesabaran? Mengapa dia memperlakukan Alex dengan begitu hormat? Namun, dia tidak dapat mengetahui identitas Alex bahkan setelah memeras otaknya. Kapan Amerika menghasilkan dokter yang begitu muda dan luar biasa? Nancy juga tercengang. Dia berusaha keras, meminta bantuan, semua hanya untuk mendapatkan Jim. Siapa yang mengira Hailey akan meningkatkannya dengan karakter yang jauh lebih kuat? Itu adalah pilihan yang tepat, pikir Hailey, meminta Alex untuk datang. Dia tidak punya apa-apa selain pujian untuk Alex dan menyadari sekarang bahwa dia benar-benar meremehkannya. Wallace dianggap sebagai praktisi medis terbaik di negeri ini, tetapi bahkan dia mengakui bahwa dia tidak berada di dekat level Alex. Itu hanya bisa berarti satu hal, kehadiran Alex seperti dewa. Jim Sabinski. Apakah kamu berlutut? Teriak Wallace. Jim langsung berlutut dan berteriak, saya salah, Tuan, tolong. Wajahnya dipelintir dalam kebencian, tidak dapat mempercayai fakta bahwa Alex adalah seorang dokter dan jauh lebih baik daripada Wallace. Tunggu, Tuan Rockefeller, saya akan segera ke sana. Apapun yang Anda lakukan, jangan mengobati pasien dulu. Tolong, tunggu aku, pinta Wallace. Dia ingin melihat keajaiban Alex beraksi. Alex memandang Jim dan menjawab, tentu, aku akan menunggu. Wallace tiba setengah jam kemudian. Sambil menunggunya, Alex meminta Jim untuk bangkit kembali, tetapi Jin, takut akan konsekuensi yang akan terjadi, menolak. Dokter tua itu segera menamparkan wajah murid mudanya ketika dia tiba. Menipu. Alex melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Dia tidak benar-benar melakukan sesuatu yang buruk terhadap saya. Ditambah lagi, dia sudah berlutut selama setengah jam. Saya pikir itu cukup. Bangun. Jim jelas selamat untuk saat ini. Sangat tertarik dengan berbagai perawatan dan metode penyembuhan, Wallace ingin menyaksikan keterampilan Alex beraksi, alasan mengapa dia datang secepat mungkin. Alex menunjuk wanita tua yang berbaring di tempat tidur dan berkata, mengapa Anda tidak memeriksanya, Dr. Yoke? Segera Wallace meraih pergelangan tangan wanita itu dan memeriksa denyut nadinya. Sama cepatnya, dia meletakkannya. Tangannya dingin saat disentuh. Apakah dia sudah mati? Semburnya. Alex menggelengkan kepalanya. Dia masih hidup tetapi tidak akan lama jika kita membiarkannya. Bab 330. Kau mengharapkan kematian ibuku, bukan? Nancy Carter sangat marah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Alex Rockefeller tidak memperhatikan Nancy. Sekarang aku di sini, dia akan hidup. Petik 2. Siapa yang tahu jika kamu menipu kami? Nancy membalas.
Sementara itu, Wallace Yoke memeriksa denyut nadi wanita tua itu lagi. Selama 3 menit penuh, dia tetap tidak bergerak dengan ekspresi serius di wajahnya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Maaf, saya pikir saya tidak bisa melakukan apapun di sini. Petik 2. Alex memberi tahu Hailey Lawson, mengapa Anda tidak menyerahkan segalanya kepada Dr. Yoke dan saya? Tunggu kami di luar kamar. Petik 2. Kedengarannya bagus. Dia mengantar Nancy dan Zack yang cemberut keluar. Hailey juga pergi. Jim Sabinsky ingin tetap tinggal dan membantu, meskipun sebenarnya dia sedang menunggu kesempatan untuk mengungkap tipu muslihat Alex. Tentu, mengapa tidak? Alex menyeringai. 3 pria dan seorang wanita tua adalah satu-satunya yang tersisa di kamar tidur. Aku sebenarnya melindungimu dengan tidak membiarkanmu merawatnya, kata Alex kepada Jim. Dia menunjuk wanita tua itu, melihat reaksi skeptik Jim. Berapa banyak orang yang kamu lihat di tempat tidur sekarang? Dia bertanya. Hanya 1. Wallace menjawab dengan suara bingung. Jim mencibir, apakah Anda kira melihat 2? Tuan, mengapa Anda tidak memeriksakan mata Anda? Wallace memelototi muridnya, meskipun memiliki pemikiran yang sama juga. Alex tertawa kecil saat dia memfokuskan cinya ke ujung jarinya sebelum mengarahkannya langsung ke tempat tidur. Katakan, berapa banyak yang kamu lihat sekarang? Mereka mengalihkan perhatian mereka ke tempat tidur dan menjerit ketakutan seketika, dengan Jim menggigil dan hampir kencing di celana. Wanita tua itu masih terbaring tak bergerak di tempat tidur, tetapi di bawah lehernya duduk sesosok anak-anak yang gelap, meneteskan air. Tidak, itu bukan anak kecil. Itu adalah setan kecil. Wallace menelan ludah dengan gugup, bertanya, apakah ini penuai jahat yang dikabarkan, Tuan Rockefeller? Tuan, saya pikir itu tidak lebih dari sekadar cerita rakyat. Hantu tidak ada di dunia kita. Itu hanya ilusi, kata Jim. Wallace memukul kepala muridnya. Apa yang kamu tahu? Ada lebih banyak hal di dunia ini daripada yang pernah kita pahami. Malaikat maut itu benar-benar ada. Aku menyaksikan satu di masa mudaku. Contoh kemunculannya juga telah dicatat dalam berbagai literatur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sayangnya, aku tidak pernah diizinkan untuk mempelajari seni penyembuhan perdukunan, kata Wallace dengan nada penyesalan dalam jawabannya. Jim bertanya, jika itu masalahnya, wanita tua di sini tidak sakit. Dia hanya kesurupan. Lagi pula dia sakit. Setan yang merasukinya sedang menyedot kehidupan darinya saat dia berbicara, kata Alex. Bisakah kita menyelamatkannya? Tentu saja. Mudah. Alex berjalan menuju tempat tidur dengan senyum di wajahnya dan mencoba menarik iblis kecil itu pergi. Itu menjerit dan berusaha melarikan diri, hanya untuk menghalangi jalannya oleh Alex. Sebaliknya, ia berbalik dan berlari ke arah Jim yang menjerit dan ketakutan. Alex melambaikan tangannya saat iblis kecil itu terjerat, mungkin oleh jaring yang tidak terlihat. Dia tiba-tiba menyadari lambang pada iblis kecil yang menunjuk ke arah kanan depan. Ini memiliki pemilik. Menarik, aku ingin tahu siapa itu. Bersambung.